Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas himpunan pada kegiatan 2.1 konsep himpunan. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini, yang pertama yaitu penyajian himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta, diagram Venn, dan ayo kita menalar. Ayo kita amati pada konsep himpunan. Ini adalah kumpulan yang termasuk himpunan. Nomor 1, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Di sini dibatasi pada bulan Agustus. Nomor 2, kumpulan siswa laki-laki. Di sini dibatasi pada siswa laki-laki. Nomor 3, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Di sini dibatasi buah-buahan yang diawali huruf M. Nomor 4, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali huruf S. Dibatasi dengan huruf S. Nomor 5, kumpulan binatang yang berkaki 2. Di sini dibatasi dengan hanya yang berkaki 2. Nomor 6, kumpulan negara di Asia Tenggara. Jadi dibatasi pada daerah Asia Tenggara. Kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Contohnya, nomor 1, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Di sini kota besar seperti apa masih belum dibatasi. Nomor 2, kumpulan orang kaya di Indonesia. Di sini belum dibatasi orang kaya seperti apa kekayaannya. Nomor 3, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Di sini belum dibatasi pandainya seperti apa. Apakah mendapatkan nilai 7 ke atas atau 8 ke atas. Nomor 4, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Di sini belum dibatasi tingginya sampai berapa. Nomor 5, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Di sini belum dibatasi yang dimaksud disenangi seperti apa. Nomor 6, kumpulan makanan yang lezat. Di sini belum dibatasi lezatnya seperti apa. Sehingga contoh ini bukan himpunan. Ayo kita menalar. Coba pikirkan mengapa kumpulan kota yang diawali huruf S termasuk himpunan, sedangkan kota besar bukan termasuk himpunan. Misalkan kota yang diawali dengan huruf S yaitu Semarang, Surabaya, Solo. Ini dibatasi dengan huruf S. Sedangkan kumpulan kota besar, contohnya Jakarta, Palembang, Pontianak, Jembrana. Yang mana yang dimaksud dengan kota besar? Di sini tidak dibatasi dengan jelas. Apakah luas daerahnya atau pendapatan daerahnya belum dibatasi dengan jelas. Nomor 2, apa perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan? Definisi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Sehingga himpunan adalah pada batasan yang jelas, dapat diukur dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga kalau kumpulan yang bukan himpunan tidak dibatasi dengan jelas, tidak dapat diukur dan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Nomor 3, coba tulis 3 contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan 3 contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Berikan alasan masing-masing. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan yaitu yang A, kumpulan nama siswa di kelas yang diawali huruf B. Jadi di sini dibatasi dengan huruf B. Contoh siswanya adalah Budi, Bono, Bambang, dan sebagainya. Yang B, kumpulan siswa yang memakai kacamata. Di sini dibatasi pada siswa yang berkacamata saja. C,
kumpulan kendaraan yang beroda 4. Contoh beroda 4 adalah mobil, misalkan becak. Becak ini beroda 3, sehingga becak bukan pada kumpulan ini. Sehingga contoh yang C adalah himpunan karena dibatasi dengan jelas. Contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Yang A, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Di sini tidak dibatasi dengan jelas tingginya seperti apa. Apakah 3000 meter dari permukaan air laut atau lebih rendah? Jadi tidak dibatasi dengan jelas. Yang B, kumpulan siswa yang pandai. Kata pandai di sini belum dibatasi dengan jelas. Apakah peringkat 10 besar atau peringkat 3 besar atau hanya yang peringkat 1 saja yang dikatakan pandai. Sehingga di sini tidak dibatasi dengan jelas. C, kumpulan makanan yang lezat. Nah, di sini tidak dibatasi seperti apa makanan yang lezat. Sehingga contoh ini bukan termasuk himpunan. Ayo kita amati. Coba amati contoh berikut. Nomor 1, himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Nomor 2, himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. 3, himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurami, lele, dan mujair. 4, himpunan bumbu dapur, anggotanya bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Berdasarkan dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, kecambah. Anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Nomor 3, tongkol bukan anggota himpunan bumbu dapur karena tongkol termasuk himpunan ikan. Mangga bukan anggota himpunan ikan, tapi mangga ini adalah himpunan buah-buahan. Ayo kita menalar. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga E seperti ini, buah-buahan. Artinya mangga elemen buah-buahan atau mangga adalah anggota buah-buahan. Sehingga kata elemen ini adalah elemen atau anggota. Nomor 2, tongkol bukan anggota himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan E dicoret seperti ini. Sehingga tongkol bukan elemen bumbu dapur. Nomor 3, buncis adalah titik-titik dari himpunan sayur-sayuran. Karena buncis adalah himpunan sayur-sayuran, maka kita tulis elemen. Dapat dikatakan buncis adalah di sini elemen dari himpunan sayur-sayuran dan dilambangkan dengan buncis, elemen sayur-sayuran. Lele adalah titik-titik dari himpunan bumbu dapur. Padahal lele adalah sejenis ikan, maka lele bukan elemen dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan lele bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan lele bukan elemen bumbu dapur. 1.1 Penyajian himpunan. Ayo kita amati. Cara 1 dinyatakan dengan menyebut anggotanya atau enumerasi. Penulisan dengan kurung kurawal. Diingat kurung kurawal seperti ini. Jika anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik seperti ini. Contohnya,
Contoh 2.1. A anggotanya 357. B anggotanya 2357. C anggotanya A, I, U, E, O. D anggotanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Cara 2 dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya. Kita perhatikan contoh 2.1. Ini bisa ditulis seperti contoh 2.2. Misalkan A 357. A bisa ditulis himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang B 2357 ini bisa ditulis B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C A, I, U, E, O. Maka C bisa ditulis C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya bisa ditulis D adalah himpunan bilangan bulat. Cara 3 dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa dirubah ke notasi A sama dengan, kita pakai kurung kurawal, anggota ini kita ganti dengan X, sedemikian hingga X antara 0 sampai 6, di mana X anggota bilangan asli. Contoh berikutnya, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Kalau menggunakan notasi B sama dengan kurung kurawal, kita ganti dengan X misalkan, sedemikian hingga X kurang dari 6, di mana X anggota bilangan cacah. Contoh 2.3. A sama dengan X sedemikian hingga X antara 1 sampai 8, di mana X adalah bilangan ganjil, atau dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Misalkan ada notasi seperti ini, B sama dengan yang B adalah himpunan yang anggotanya semua Y sedemikian hingga Y lebih kecil dari 10, serta Y adalah bilangan prima. Yang C adalah himpunan yang anggotanya semua Z, demikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Ayo kita menggali informasi. Nomor 1, himpunan A anggotanya adalah bilangan cacah kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebut anggotanya, maka A karena kurang dari 5, 2, 3, 4 sampai 4. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, maka A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 5. Dan X bilangan, karena di sini adalah bilangan cacah, maka di sini juga bilangan cacah. Nomor 2, himpunan A X sedemikian hingga X antara negatif 2 sampai 3 dan X anggota bilangan bulat. Disajikan dengan menyebut anggotanya adalah, di sini negatif 2 tidak masuk anggota karena hanya lebih kecil, tidak ada sama dengan, maka kita tulis negatif 1, 0, 1, dan 2. 3 tidak masuk karena tidak ada sama dengan. Dan jika disajikan dengan menyebutkan sifat anggotanya, maka B adalah bilangan bulat lebih dari
negatif 2 dan kurang dari 3. Atau bisa dituliskan X antara negatif 2 dan 3. Sehingga bisa ditulis di sini B bilangan bulat antara negatif 2 dan 3. Nomor 3, himpunan C anggotanya 2, 4, 6, 8. Jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah C bilangan asli yang kita perhatikan di sini adalah bilangan genap, sehingga bisa kita tuliskan bilangan asli yang genap kurang dari 9. Atau C bilangan cacah yang genap kurang dari 9. Atau C 4 bilangan genap asli yang pertama. Jadi di sini sudah jelas ada 4 bilangan genap asli yang pertama. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan C sedemikian hingga X antara, kita bisa tulis di sini 1 sampai 9 dan X adalah bilangan bulat genap. Atau C sama dengan X sedemikian hingga, diperhatikan di sini ada sama dengannya. Lebih kecil sama dengan, karena sama dengan kita tuliskan 2. X sampai, karena ada sama dengan maka kita tuliskan 8. Dan X elemen bilangan asli genap. Nomor 4, himpunan bilangan real tidak bisa dinyatakan dengan penyajian menyebutkan anggota dari suatu himpunan, tetapi bisa disajikan dengan notasi pembentuk himpunan dan disajikan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Ayo kita menalar. Nomor 1, himpunan P 2, 3, 5, 7. Coba sajikan himpunan P dengan notasi pembentuk himpunan dan sajikan P dengan menuliskan sifat keanggotanya. Kalau kita menggunakan notasi pembentuk himpunan, kita misalkan X sedemikian hingga X lebih kecil, di sini angka 7 maksimal, maka kita lebih kecil 8, di mana X anggota himpunan bilangan, kita perhatikan ini bilangan prima. Sajikan himpunan P dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Kita bisa tulis P 4 bilangan prima pertama, atau P 4 bilangan prima kurang dari karena ini 7, kita bisa ambil 8, 9, atau 10, misalkan 10 dan sebagainya. Nomor 2, apakah himpunan yang disajikan dengan menyebut anggotanya? Hanya ada satu cara menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat keanggotanya. Ya, himpunan yang disajikan dengan menyebut anggotanya dapat disajikan dengan beberapa cara penyajian himpunan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka bisa ditulis A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Atau A adalah himpunan bilangan cacah antara 1 sampai 5. Atau A adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. Nomor 3, apakah himpunan yang disajikan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan? Hanya bisa disajikan dengan satu cara, dengan menyebutkan anggotanya.
Jawaban ini bisa ya dan bisa tidak. Misalkan ya, himpunan yang disajikan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan hanya bisa disajikan dengan satu cara, dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya, A anggotanya 1, 2, 3, 4, maka A bisa ditulis X sedemikian hingga X lebih kecil dari 5, di mana X anggota bilangan asli. Atau A sama dengan X sedemikian hingga X antara 0 sampai 5, di mana X anggota bilangan cacah. Atau A sama dengan X sedemikian hingga X antara 1 sampai 4, di sini ada sama dengan, dan X anggota bilangan asli. Bisa jawabannya adalah tidak, jika himpunan yang disajikan dengan cara menyebut anggotanya dapat disajikan dengan beberapa cara menuliskan sifat keanggotaannya. Contohnya, himpunan bilangan real tidak dapat dijanjikan dengan menyebut anggotanya. Nomor 4, apakah semua himpunan dapat disajikan dengan ketiga cara tersebut? Tidak semua himpunan dapat disajikan dengan cara. Nomor 1, menyajikan sifat keanggotaannya, menotasikan dalam himpunan, mendaftarkan anggota himpunannya. Contoh, himpunan bilangan real lebih dari 0. Ini tidak dapat didaftarkan anggotanya karena bilangan real bersifat padat atau density, tetapi dapat ditulis dengan notasi himpunan. Contohnya, A X sedemikian hingga X lebih besar dari 0 dan X anggota bilangan real. Sebagai pengetahuan saja, bilangan real itu misalkan 1 setengah, ini bilangan cacah masuk bilangan real, akar 2 masuk bilangan real, ini adalah bilangan irasional. Semua bilangan termasuk pada bilangan real. Nomor 5, apakah semua himpunan dapat dituliskan dengan ketiga penyajian himpunan dengan cara yang berbeda-beda? Bisa, karena himpunan punya cara penyajian yang berbeda, yaitu dengan kata, mendaftarkan anggotanya, dan dengan notasi pembentuknya. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini adalah mendaftar anggotanya. Bisa ditulis dengan A sama dengan X sedemikian hingga X lebih kecil dari 5 dan X anggota bilangan asli. Ini dengan notasi. Dan bisa ditulis X sedemikian hingga X antara 0 sampai 5, X bilangan cacah. Atau X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil 4, di mana X bilangan asli. Jika dengan menggunakan kata-kata, bisa ditulis A adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. Atau bisa ditulis A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5, dan sebagainya. 1.2 Himpunan kosong dan himpunan semesta. Ayo kita amati masalah 2.1. 4 orang siswa, Batara, Simon, Sudraja, dan Marsius, memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Nomor 1, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nomor 2,
menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. 3. Menentukan himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 3. Nomor 3. Menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. 4. Menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Pemenangnya adalah siswa yang dapat menentukan paling sedikit satu anggota himpunannya. Setelah pengundian, Batara mendapatkan pertanyaan nomor 2. Kita perhatikan nomor 2, kita tulis Batara menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Antara 0 dan 1 tidak ada angka bilangan bulat, maka yang nomor 2 adalah himpunan kosong. Simon mendapatkan pertanyaan nomor 3. Di sini adalah Simon. Nomor 3, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Contohnya bilangan ganjil adalah 5 dibagi 2, yaitu 2 dengan sisa 1. Jadi semua bilangan ganjil bersisa 1. Sehingga Simon adalah himpunan kosong. Sudraja mendapatkan pertanyaan nomor 1. Di sini kita tulis Sudraja. Nomor 1, menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kita ketahui bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena di sini kurang dari 0, maka tidak ada bilangan cacah. Maka nomor 1 adalah himpunan kosong. Marsius mendapatkan pertanyaan nomor 4. Di sini Marsius menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan genap yaitu ada, yaitu bilangan 2. Maka yang mendapatkan hadiah yaitu Marsius. Masalah 2.2, Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf Y. Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S, dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Langkah-langkahnya yaitu memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, S, dan A. Mengelompokkan materi yang namanya dimulai dengan huruf Y, S, dan A. Menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Misalkan S adalah himpunan nama semua siswa di dalam kelas. A, himpunan nama siswa yang dimulai dari huruf Y. B, dimulai dari huruf S, dan C dimulai huruf A. Selanjutnya bisa kita membuat diagram Venn ini dengan kotak ada simbol S di sini. Untuk himpunan A yaitu terdapat Yunita, Yuniar, Yasin, di mana siswanya diawali huruf Y. Sedangkan himpunan B didapat nama Sunaryo, Subhan, diawali nama siswa dengan huruf S. Sedangkan himpunan C, Andi, Ahmad, Anton, diawali dengan huruf A. Apakah himpunan kosong mempunyai himpunan semesta? Ya, semua himpunan adalah himpunan semesta dari himpunan kosong. Nomor 2, misalkan A 1, 3, 5, 7 dan B 2, 4, 6, 8. Seorang siswa diminta untuk menentukan himpunan semesta dari 2 himpunan tersebut. Kemudian ia menjawab,
S adalah himpunan bilangan bulat. Apakah jawaban siswa tersebut benar? Berikan alasanmu, temukan himpunan semesta lain dari kedua himpunan tersebut. Misalkan S adalah himpunan bilangan bulat, maka ini jawaban siswa tersebut benar. Karena bilangan bulat bisa dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat negatif, ini adalah bilangan bulat positif. Bisa ditulis juga S adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka himpunan A dan B masuk di dalam bilangan asli. Misalkan ditulis juga S adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka himpunan A dan himpunan B ada di dalam bilangan cacah. Misalkan S-nya adalah himpunan bilangan prima. Diketahui bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita perhatikan di sini ada angka 1, maka tidak masuk ke himpunan S ini. Nomor 3, kalau himpunan kosong tidak memiliki anggota, berapa banyak anggota himpunan semesta? Banyaknya anggota himpunan semesta tidak tentu, tergantung dari banyak anggota himpunan yang dibicarakan dan tidak kosong. Contohnya A, anggotanya 1, 2, 3. Kita bisa tuliskan S-nya ini 1, 2, 3, 4, atau S-nya adalah dari negatif, misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Pada intinya himpunan A ini ada di himpunan S-nya, sehingga banyak anggotanya tidak tentu dan tergantung dari banyak anggota himpunan yang dibicarakan. 4. Apakah elemen himpunan semesta adalah himpunan atau bukan himpunan? Elemen himpunan semesta dapat berupa himpunan dan dapat berupa bukan suatu himpunan. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang notasinya adalah seperti ini, atau kurung kurawal anggotanya kosong. Sedangkan himpunan semesta adalah himpunan yang seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak dari anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universal atau disebut dengan U. Contoh 2.4, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A 1, 3, 5, 7. Bisa saja ditulis S sama dengan 1, 3, 5, 7 atau S bilangan ganjil, karena bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Atau S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau S bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau S 10 bilangan asli pertama. 10 bilangan asli pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada intinya angka ini harus ada di himpunan S. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Di sini juga. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Bilangan cacah ada 1, 3. Kalau kita teruskan 5 dan 7. Di sini ada angka 1, 3, 5, 7. Diagram Venn. Petunjuk dalam
Membuat diagram Venn antara lain yang A, himpunan semesta S dilambangkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri. Misalkan kita buat diagram Venn, kita buat persegi panjang seperti ini dan S ada di sebelah kiri. Setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjuk oleh kurva tertutup. Kurva tertutup ini bisa berbentuk lingkaran atau elip atau berbentuk seperti kotak. Yang C, setiap anggota himpunan ditunjuk dengan titik. Misalkan ini adalah anggota himpunan A, anggotanya adalah 1, kita beri titik di sini. 2 diberi titik. Misalkan anggota himpunan B adalah A kecil, kita beri titik, atau B kecil, kita beri titik. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Ayo kita amati. Nomor 1, diagram Venn dari himpunan S anggotanya 1 sampai 9, himpunan A 1 2 3 dan B 4 5 6. Bisa dibuat diagram Venn seperti ini. Ini kita buat diagram Venn, S-nya ada di pojok kiri atas. Himpunan S di dalam kotak ini harus ada angka 1 sampai 9. Dan himpunan A 1 2 3. Kita buat kurva anggotanya 1 2 3 dan himpunan B 4 5 6. Yang tidak ada anggota S di sini yaitu 7 8 9, kita tulis di luar himpunan A dan B, namun ada di dalam kotak persegi panjang ini. Kalau kita perhatikan himpunan A dan himpunan B ini adalah saling lepas, di mana anggota A dan anggota B tidak ada yang sama. Nomor 2, diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 9, himpunan A 1 2 3 4, himpunan A 1 2 3 4, B 4 5 6 7. Kalau kita perhatikan di sini anggota A dan B yang sama yaitu 4, sehingga diagram Venn-nya seperti ini bentuknya. Kalau kita baca anggota himpunan A yaitu 1 2 3 4 dan anggota himpunan B 4 5 6 7. Yang tidak termasuk dalam himpunan A dan B pada anggota himpunan S yaitu 8 dan 9. Sehingga dapat dikatakan himpunan A dan B ada anggota yang sama yaitu 4. Nomor 3, diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 9, himpunan A 1 2 3 dan B 1 2 3 4 5 6. Ternyata semua anggota A juga ada di dalam anggota B. Maka bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Sehingga kalau kita baca anggota A yaitu 1 2 3. Anggota B yaitu 1 2 3 4 5 6. Yang tidak termasuk anggota A dan anggota B yaitu 7 8 9. Nomor 4, diagram Venn himpunan S anggotanya 1 sampai 9, himpunan A 1 2 3 4 dan himpunan B 1 2 3 4. Ternyata anggota A dan anggota B adalah sama, sehingga bentuknya seperti ini. Kita buat satu kurva A sama dengan B, yaitu anggotanya 1 2 3 4. Yang tidak termasuk pada anggota A dan B yaitu 5 6 7 8 9. Ayo kita menggali informasi. Berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota himpunan berikut. Kita perhatikan gambar diagram Venn ini. Himpunan S yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8.
Namun 9 harus ada di sini, kita tulis di sini 9. Himpunan A, kita perhatikan diagram yang merah ini anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan anggota B yaitu yang biru 4, 5, 6, 7. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Maka C, A, dan B hanya 4. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau anggota B. Maka yang menjadi anggota A dan B yaitu 1, 2, 3, 4. Karena 4 juga B, kita tulis 1, 5, 6, 7. Yang F, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Jadi tidak menjadi, sehingga anggotanya 8 dan 9. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A saja. Yang A saja yaitu 1, 2, 3. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Berarti selain 4, karena 4 juga anggota A, yaitu 5, 6, 7. Ayo kita menalar apa perbedaan diagram Venn 1 dengan diagram Venn 2. Ini adalah diagram bentuk 1 dan ini diagram Venn bentuk 2. Kalau kita perhatikan, untuk diagram Venn 1, anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak sama dan saling terpisah, sehingga kurva A dan kurva B saling terpisah. Kalau diagram Venn bentuk 2, ada satu anggota A juga merupakan anggota B, yaitu 4. Sehingga bentuk kurva A dan kurva B menyambung. Yang B, diagram Venn 1 dengan diagram Venn bentuk 3. Kalau 1 saling terpisah dan tidak ada anggota yang sama, sedangkan 3 semua anggota A menjadi anggota B, sehingga kurva A berada di dalam kurva B. Yang C, diagram Venn bentuk 2 dan 3. Kalau di dalam diagram Venn bentuk 2 ini ada satu anggota yang sama, sehingga kurva A dan B nyambung. Sedangkan diagram Venn bentuk 3, semua anggota A menjadi anggota B, sehingga kurva A berada di dalam kurva B. Yang D, diagram Venn bentuk 3 dan diagram Venn bentuk 4. Kalau diagram Venn bentuk 3, semua anggota A menjadi anggota B, sehingga kurva A berada di dalam kurva B. Sedangkan pada bentuk 4, semua anggota A sama dengan semua anggota himpunan B, sehingga kurva himpunan A dan kurva himpunan B berimpit. Nomor 2, gambarlah diagram Venn jika S-nya anggotanya 1 sampai 10, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 7, 8, 9, 10. Kalau kita perhatikan yang A, anggota A 1, 2, 3, 4 dan B 7, 8, 9, 10. Setiap anggotanya tidak ada yang sama, sehingga himpunan A dan B akan terpisah. Kalau kita gambarkan, kita buat persegi panjangnya terlebih dahulu. Kita beri simbol S di pojok kiri atas. Himpunan A, karena tidak ada yang sama, kita pisahkan. Ini himpunan A, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kita beri titik. Himpunan B, anggotanya 7, 8, 9, dan 10. Kita perhatikan anggota yang tidak ada di anggota himpunan A dan himpunan B, yaitu 5. Kita taruh sembarang asalkan di dalam persegi panjang ini. Misalkan di sini
5, ada yang lain yaitu 6. Sehingga ini adalah bentuk diagram Venn-nya. Yang B, himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Ternyata himpunan A dan B sama. Maka bentuk diagram Venn-nya kita buat persegi panjang. Jangan lupa simbol S ditaruh kiri atas. Himpunan A dan B sama, maka kita buat satu kurva di mana A dan B sama. Anggota A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang tidak ada di anggota A dan B yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini adalah diagram Venn-nya. Yang C, himpunan A 1, 2, 3, sedangkan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata anggota himpunan A juga ada di dalam himpunan B. Sehingga diagram Venn-nya kita buat persegi panjang. Simbol S semestanya di pojok kiri. Himpunan A kita buat, dan himpunan B di luarnya. Ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Dan himpunan B yang belum yaitu 4, 5, 6, 7. Yang belum ditulis himpunan S yaitu 8, 9, dan 10. Inilah diagram Venn-nya. Yang D, himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata anggota A ada yang sama yaitu 3 dan 4, maka himpunan A dan B saling menyambung. Kita buat diagram Venn-nya. Kita buat persegi panjang dengan S di pojok kiri atas karena menyambung. Ini himpunan A dan himpunan B. Misalkan ini A, yang menyambung yaitu 3 dan 4. Yang belum ditulis himpunan A yaitu 1 dan 2. Himpunan B yang belum kita tulis 5, 6, 7. Himpunan S yang belum kita tulis yaitu 8, 9, dan 10. Inilah diagram Venn-nya. Demikian pembelajaran kegiatan 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.